Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Seperti biasa, saya mau berbagi ilmu. Ilmu kali ini yang saya sampaikan adalah tentang mata ya, yang gatal-gatal. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya mata gatal-gatal ya. Apalagi pada saat kita naik motor, berkendaraan, perjalanan jarak jauh. Nah, disitulah terjadinya mata kita gatal-gatal. Mata gatal-gatal memang yang paling cepat untuk penyembuhannya, yaitu dengan cara digaruk. Akan tetapi mata tidak bisa digaruk seperti halnya punggung yang gatal bisa digaruk. Tapi kalau mata tidak bisa digaruk, mata hanya bisa dikucek apabila mengalami gatal-gatal. Tapi ada yang mengatakan mata kalau dikucek juga tidak baik untuk mata karena akan menggores mata. Jadi solusi yang terbaik untuk menghilangkan mata kita gatal-gatal adalah dengan mencucinya dengan air. Saya pernah meneliti dan uji coba ketika mata saya gatal-gatal dan saya mencucinya dengan menggunakan air masak ya. Air masak yang udah dingin. Itu sangat bagus untuk mencuci mata kalau mata kita terjadi gatal-gatal. Kita cuci kalau gatal-gatal lagi, mau yang kanan, mau yang kiri, kita cuci pakai mangkok atau piring ya, kita cuci kedip-kedip, atau pakai gelas, kita cuci mata kita kedip-kedip sampai mata kita hilang gatalnya. Apabila dalam keadaan darurat dan tidak membawa air yang matang, ya bolehlah menggunakan air keran. Pada saat kita menjelang mau sholat zuhur, contohnya asar kan, itu kan kita mau wudhu tuh berhubungan dengan air. Nah, pada saat kita wudhu, kita langsung kedip-kedipan aja, begitu kena muka kedip-kedipan aja kan. Jadi si mata itu masuk ke mata kan, air itu masuk ke mata lalu keluar lagi seperti itu, kedip-kedipan aja. Atau juga dengan cara begini, kedip-kedipan juga boleh, bebas. Saya pernah meneliti juga mata gatal-gatal ya akibat kena debu pasir, entah debu di kendaraan ya kan, pada saat kita perjalanan jauh. Sebaiknya jika Anda akan melakukan perjalanan jauh, sebaiknya Anda harus membawa air matang buat persiapan untuk mencuci mata. Begitu juga pada saat kita mata kelilipan, cuci aja mata kita dengan air matang, kedip-kedip aja gitu. Apabila mata kita terjadi kelilipan, maka kebawahin ya. Tujuannya kalau ada benda pasir dia akan turun ke bawah, jangan dikucek-kucek ke kanan ke kiri, jangan, kebawahin ke sini gitu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan, jangan lupa kalau mata Anda kalian terjadi gatal-gatal, cuci aja mata Anda dengan air masak ya. Dengan air masak yang udah dingin, jangan yang panas ya. Itu yang dingin. Yang udah dingin, air yang udah masak terus didinginkan lalu kita buat cuci mata yang gatal-gatal seperti itu. Insya Allah kalau untuk diri saya sendiri ya, kalau mata saya terjadi gatal-gatal hanya cocok menggunakan air matang saja, dikedip-kedip, dicuci, dan rasa gatalnya hilang. Insya Allah itu ada kecocokan pengobatan untuk diri saya sendiri. Jadi saya tidak tahu kalau untuk kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mengalami mata Anda gatal-gatal,
dicuci pakai air matang, apakah sembuh atau tidak saya tidak tahu kan. Itu tergantung kecocokan masing-masing. Apa salahnya kalau ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan apabila menderita mata kalian gatal-gatal, apa salahnya dicoba, ya kan? Dicoba menggunakan air yang matang, lalu dikedip-kedipkan ke mata kita yang terasa gatal-gatal. Kedipkan aja air matang kan, gitu. Karena kalau air matang ini kan kuman-kuman udah pada mati tuh. Jadi kalau dicuci dengan menggunakan air mentah, dikhawatirkan ada kumannya yang dikedip-kedipkan lalu kumannya masuk ke mata. Itu yang saya khawatirkan. Jadi yang lebih bagus adalah, yang lebih efektif untuk mencuci mata adalah menggunakan air matang yang udah dingin. Cucilah mata Anda. Ada lagi cara mencuci mata selain menggunakan air matang. Tentunya kalian sudah pada tahu kan, bagaimana supaya mata kita itu bersih, yaitu dengan cara menangis. Menangis yang harus keluar air mata ya, tapi jangan menangis yang nggak keluar air mata, itu pura-pura namanya ya. Jadi cara mencuci mata yang secara alami itu dengan cara menangis ya. Jadi jika mata Anda ingin bersih dan sehat, maka Anda harus menangis. Menangislah. Jadi supaya keluar kotoran di mata kita ini keluar dengan air mata dengan sendirinya ya. Tapi jangan menangis Anda karena sakit hati ya, atau menangis karena Anda terlalu banyak beban pikiran. Terlalu banyak beban pikiran atau banyak utang pikiran sehingga Anda menangis depresi, stres ya, itu lain cerita lagi ya. Jadi kalau menangis itu kita hanya tujuannya kita hanya untuk mencuci mata, untuk membersihkan mata ya, itu. Jadi menangisnya jangan mikirin yang aneh-aneh, itu menangisnya karena banyak utang, menangisnya karena sakit hati sama kawan atau tetangga karena sering dihina atau diejek ya, menangisnya seperti itu atau terjolimi, itu lain cerita lagi ya. Jadi yang saya ceritakan adalah tentang mencuci mata, bagaimana mata kita ini bersih secara alami, yaitu dengan cara menangis, keluarnya air mata dengan sendirinya. Seperti halnya anak-anak kita umur berapa ya, entah umur 1 tahun atau 7 tahun ya, itu anak-anak itu mencuci mata secara alami itu dengan cara menangis. Jadi kalau anak kita menangis, biarkan saja ya, tidak perlu Anda marah, tidak perlu Anda emosi. Jika anak kita menangis, biarkan saja. Setelah dibiarkan ya menangisnya entah setengah jam, entah 1 jam, baru kita bujuk ya. Karena mata anak kita itu udah bersih, kotoran mata itu sudah bersih karena keluar dengan air mata seperti itu. Jadi jangan lupa buat ibu, bapak-bapak, buat kawan-kawan, jika anak Anda menangis, maka jangan dimarahin, biarkan saja anak Anda menangis, itu lagi mencuci matanya supaya bersih. Dan kalau buat orang dewasa, untuk mencuci mata secara alami juga harus menangis juga. Tapi menangisnya ya kita dibikin sendiri gitu, jangan yang aneh-aneh ya. Atau kalau nggak bisa kita menangis untuk mencuci mata kita, kita sebaiknya ya menggunakan air matang saja. Air matang untuk mencuci mata kita. Inilah ilmu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.